Jalan-jalan ke kota Mekah, pulangnya mampir ke Madinah. Saya buka tausiah ini dengan bismillah, semoga semuanya mendapat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengucapkan salam, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Bunga yang harum mekar di kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan-kenikmatan, yang salah satunya yaitu nikmat sehat. Yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa bernafas dan masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti biasanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Yang alaihi. kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, yang mana pada bulan yang penuh berkah ini setiap amal perbuatan dan doa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang barokah ini, di bulan Ramadan ini adalah berbagi kepada orang lain, bersedekah, berbagi ke sesama umat muslim. Itu adalah salah satu amalan yang paling dianjurkan di dalam bulan Ramadan ini. Mengapa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi ke sesama? Mengapa kita dianjurkan oleh Allah untuk bersedekah? Karena apa? Karena dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, karena semua harta yang dimiliki oleh kita adalah hanyalah titipan Allah semata. Dan harta yang kita miliki bisa jadi terdapat rezeki orang lain yang ada di dalam kita. Dan bisa jadi dalam harta kita ada rezeki keluarga kita. Dan bisa jadi dalam harta kita ada rezeki di sekitar kita. Betul apa betul ibu-ibu? Betul. Dalam firman Allah, Quran surat As-Saba ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Allah. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezekinya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan mengembalikannya. Bahwasanya Dialah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Dalam Quran surat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bersedekah tidak akan membuat harta kita berkurang. Dan tidak hanya itu, seorang mukmin yang bersedekah juga yakin bahwa apa yang disedekahkan
akan diberikan oleh Allah balasan yang berlipat ganda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan kepada kita semua bahwasanya semua harta yang kita miliki adalah titipan, dan semua yang harta kita miliki terdapat hak-hak orang lain, sehingga kita sebagai manusia yang dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sadar dan mau untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk bersedekah, untuk membagikannya kepada orang lain. Dan dengan bersedekah, hidup kita akan barokah. Dan kita juga harus sadar bahwasanya sedekah itu adalah salah satu bukti keimanan seorang muslim. Ibu-ibu sekalian, dalam bersedekah, Rasulullah SAW telah bersabda yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Manaqat shadaqatan min malin," bahwasanya tidaklah bersedekah itu akan mengurangi harta kalian. Terbukti bahwa bersedekah tidak akan mengurangi harta. Buktinya, yang sedekah bisa menjadi profesor, yang sedekah bisa menjadi dokter, dan yang sedekah bisa menjadi ajudan, dan yang sedekah bisa menjadi sultan. Amin Allahumma Amin. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, yang sedekah tidak hanya dengan memberikan uang. Sedekah bisa dengan memberikan pakaiannya. Sedekah bisa dengan memberikan ilmunya. Sedekah bisa dengan memberikan pengajaran dan pekerjaan. Sedekah bisa memberikan hal-hal lainnya yang dapat membantu oleh orang yang membutuhkan. Dan sedekah yang paling mudah yaitu dengan memberikan senyuman kepada orang-orang semuanya. Itu adalah termasuk salah satu contoh sedekah yang paling mudah, yaitu dengan tersenyum. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setuju atau tidak kalau kita bersedekah itu tidak hanya dengan uang? Setuju. Itu harus sangat setuju. Karena apa? Dengan bersedekah itu kita insya Allah semoga saja bisa didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan bersedekah, harta akan berlimpah. Dengan bersedekah, rezeki lancar dan barokah. Amin. Dengan bersedekah, insya Allah kita akan bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin Allahumma Amin. Ibu-ibu sekalian, ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, yaitu Jabir radhiyallahu an. Pada suatu hari, ada segerombolan kaum muslimin dan Rasulullah SAW duduk di dekat masjid Madinah, yang mana dari tampak kejauhan beliau Rasulullah itu melihat segerombolan orang yang sedang berjalan kaki. Mereka berpakaian lusuh dan compang-camping. Terlihat dari wajah mereka memiliki rasa kelelahan dan kemiskinan yang mendera. Lalu Rasulullah SAW ikut menyaksikan pemandangan ini. Wajah beliau sangatlah bersedih. Kemudian beliau langsung masuk ke dalam masjid dan menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Kemudian beliau menjadi imam sholat di masjid tersebut. Dan setelah sholat, beliau Rasulullah SAW menyampaikan sedikit pidatonya di hadapan para jamaah tersebut, yang berbunyi, "Wahai manusia sekalian, hendaklah setiap orang menyedekahkan sebagian dari dinarnya, sebagian dari hartanya, sebagian dari dirhamnya, sebagian dari pakaiannya,
segantang dari gandumnya dan segantang dari kurmanya. Bersedekahlah biarpun hanya dengan sekeping biji kurma. Maka dengan itu pidato Nabi Muhammad SAW ini sangat menyentuh hati kaum muslimin yang mendengarkannya. Satu persatu dari jamaah tersebut pulang ke rumahnya untuk kemudian kembali ke masjid tersebut dengan membawa harta untuk disedekahkan. Ada yang membawa pakaiannya, ada yang membawa sandangnya, ada yang membawa uangnya, ada yang membawa sebuah pundi yang hampir-hampir tangannya tidak kuat untuk membawanya. Ada pula orang-orang yang membawa berlapis-lapis pakaian dan makanannya untuk dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Lalu Jabir melihat dua tumpukan dari sedekah itu yang terdiri dari atas makanan dan pakaian. Lalu tak lama kemudian terkumpullah uang dalam jumlah yang begitu banyak sekali. Kemudian dalam hal ini Nabi Muhammad SAW membicarakan orang yang pertama kali merespon seruannya agar bersedekah. Maka bagi orang yang pertama kali mendengarkannya akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dengan tanpa mengurangi pahala orang-orang yang tergerak karenanya. Maka dari itu, marilah ibu-ibu sekalian untuk melaksanakan bersedekah di dalam bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Karena dengan bersedekah, hidup kita pasti akan barokah dan balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup tausiah dari saya, marilah kita menyanyikan lagu Opik terlebih dahulu. Ada yang tahu lagu Opik bagaimana? Belum ada yang tahu? Belum. Kita bernyanyi bersama-sama. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan syurga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi Asya di warga roji al-fatayyaji Rotal alamin ya uhai laju diwal karomi. Jadi dalam lagu itu bahwasanya sangat indah sekali jika kita hidup dengan banyak-banyak bersedekah, karena kita pastinya akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita juga bisa dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menjadi bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian, dan semoga saja apa yang saya sampaikan bisa diterapkan oleh ibu-ibu sekalian di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pada intinya jangan pernah merasa memiliki atas harta yang kita punya, karena itu semua adalah titipan Allah semata. Bersedekah untuk memperbanyak rezeki, lapang hati bila berbagi, insya Allah berkah menanti. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan apabila ada perbuatan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, saya juga memohon maaf. Di Irian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.